Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, di video kali ini sahabat, saya akan men-sharingkan salah satu komentar dari penonton channel ini yang insya Allah mudah-mudahan dapat menjadi penyemangat bagi kita dalam meriadhahi semua keinginan kita, hajat-hajat kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apakah komentarnya? Maka seperti biasa sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel ini. Para sahabat HN Official semua yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan di Tanah Suci Mekah Madinah, yaitu dengan melaksanakan haji khusus, haji tanpa antri, maka kami mengajak Anda semua untuk ikut rombongan haji bersama kami. Juga bagi yang ingin melaksanakan umroh secara gratis, maka kami mengajak Anda semua untuk ikut bergabung menjadi mitra kami, dan insya Allah nanti akan dibimbing sampai bisa umroh gratis dan berkali-kali. Baik sahabat, jadi komentar yang pertama ini dari Pelangi Widya 744. Yang ini sebenarnya komentar sudah lama, saya screenshot, cuman karena saya tidak sempat membuat video, maka baru kali ini saya bisa sharingkan kepada sahabat channel ini semua. Yang pertama yaitu, Alhamdulillah selama 6 bulan saya bersolawat dan baca surah Al-Waqiah setiap hari dan berdoa di makam Rasul. Masya Allah, berarti ini berada di Madinah sahabat. Yang tadinya gak punya rumah, Alhamdulillah punya rumah. Serasa disurprise sama Allah. Sampai nangis aku, bener kayak mimpi, aku punya rumah, Alhamdulillah. Jadi sahabat kita ini ternyata sedang berada di Madinah mungkin, dan beliau selalu beriadah dengan membaca sholawat bahkan di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Alhamdulillah ternyata Allah kabulkan hajatnya yang bermimpi untuk mempunyai sebuah rumah sahabat. Yang mungkin mempunyai rumah ini bagi sebagian orang adalah hal yang kecil, tapi bagi sebagian yang lain karena mungkin terkendala ekonomi, jadi suatu hal yang sangat luar biasa, yang kalau tidak disertai dengan doa dan ikhtiar mungkin maka sangat mustahil bagi sebagian orang untuk memiliki rumah sahabat. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan misalkan kenapa berkesempatan di makamnya Rasulullah kemudian membaca sholawat untuk memiliki rumah sahabat, maka jawabannya adalah kenapa tidak sahabat. Kita itu berada dimanapun dianjurkan untuk berdoa sahabat. Kenapa? Karena berdoa ini adalah penghambaan kita kepada Allah sahabat. Dari hal yang sangat kecil sahabat, sampai kepada hal yang begitu besar, maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada suatu hal apapun yang akan terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat ya, bahkan air yang menetes dari daun talas setiap pagi, air embun yang menetes dari daun talas, itu semuanya mutlak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hal-hal yang besar, kita punya hajat, ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin naik haji atau umroh misalkan, maka mustahil tanpa izin dari Allah kemudian kita bisa melaksanakan hajat-hajat kita itu sahabat. Jadi inilah yang dilakukan oleh sahabat kita ini. Beliau membaca sholawat dan berdoa sahabat di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tepatnya di raudhah ini sahabat, karena kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun mir riyadil jannah. Di antara mimbarku dan makamku kata Rasulullah, maka di tengah-tengahnya itu adalah kebun dari kebun-kebun surga. Kalau kita berdoa di dalamnya, maka pasti apapun doanya, bahkan yang tidak mungkin menurut pikiran kita, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah sahabat. Terima kasih kepada Pelangi Widya 744. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita, menumbuhkan ghirah untuk kita bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian sahabat, komentar yang selanjutnya yaitu dari Ailine 2216. Beliau berkata, sudah mengamalkannya selama 1 bulan, sholawat 1000 kali sahabat. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah.
Yasin 7 kali, disertai afirmasi sebelum tidur. Masya Allah, powerful banget. Pertolongan Allah datang dari arah yang tidak pernah terduga. Ini mengamalkannya di rumah sahabat. Jadi beliau mengamalkan sholawat sebanyak 1000 kali, disertai baca Yasin 7 kali, dan afirmasi sebelum tidur. Afirmasi itu sahabat, bagi yang mungkin belum paham ya, jadi kita berkata kepada diri kita sendiri. Misalkan kita ingin punya rumah seperti tadi, maka kita berkata, saya yakin pasti tahun 2024 saya bisa punya rumah yang baru misalkan, tanpa ngutang misalkan sahabat. Dan itu diucapkan berkali-kali sahabat. Maka ini jadinya itu semacam doa kalau secara syariat, dan kalau dalam ilmu positif ini menjadi afirmasi positif yang akan menggerakkan seluruh energi-energi positif di sekitar kita yang mendukung kita untuk segera memiliki rumah ini sahabat. Kalau secara syariat ya sama dengan doa sahabat. Sabda Rasulullah, la taqulu illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah kalian berkata, kata Rasulullah, kecuali yang baik-baik. Karena malaikat itu akan mengamini apapun yang kita katakan sahabat. Jadi kalau kita misalkan, mustahil kita bisa bangun rumah misalkan, uang kita cuman pendapatannya sedikit, maka kita tidak akan bisa bangun rumah sampai kapanpun sahabat. Tapi kalau kita mengatakan pasti saya bisa bangun rumah di tahun 2024 misalkan sahabat, maka insya Allah semua malaikat juga akan mengamini perkataan kita tersebut sahabat. Apalagi ditambah dengan membaca sholawat, kemudian berdoa kepada Allah secara istiqomah, secara kontinu, ditambah lagi di sini membaca Yasin, maka tambahan bukan hanya ilmu positif nantinya yang akan mendukung kita, bahkan dukungan dari langit, yaitu dukungan dari Allah, dan doa-doa dari para malaikat ini yang akan segera mewujudkan apapun hajat-hajat kita sahabat. Karena itu jangan pernah berkata sembarangan sahabat, karena perkataan kita itu adalah doa kita yang akan diaminkan oleh malaikat kapanpun itu sahabat. Kapanpun kita berbicara yang baik, berdoa yang baik, maka akan diamini oleh para malaikat sahabat. Jadi ini salah satu komentar dari penonton channel ini yang insya Allah dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya cara-cara seperti ini, dengan cara-cara seperti ini banyak saudara-saudara kita yang seiman dan seislam itu terkabul semua hajat-hajatnya sahabat. Dan kita tidak bisa kemudian mengandalkan kemampuan kita, karena kita ini adalah manusia yang lemah. Kita tidak bisa mengandalkan harta kita misalkan, karena harta kita itu tidak bisa berbuat apa-apa sahabat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita hanya mengandalkan kepandaian kita misalkan, maka kepandaian kita tidak akan ada gunanya kalau tidak diizinkan, kalau tidak kalau tidak ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah beberapa cara yang dilakukan oleh sahabat kita yang bisa jadi cocok bagi diri kita sahabat. Karena saya yakin semua manusia pasti memiliki kebutuhan, pasti memiliki hajat, keinginan, baik yang miskin, yang kaya, yang keadaannya seperti apapun, pasti punya kebutuhan kepada Allah sahabat. Dan kebutuhan ini mutlak yang bisa memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat sharing saya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan pernah putus asa dalam berikhtiar, dalam membaca sholawat, dalam bangun malam setiap malamnya, karena inilah senjata kita. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Hanya doa inilah yang bisa menjadi senjata bagi kita dalam mengantarkan semua hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.